Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan Ulumul Quran dengan tema berkenaan mukjizat Al-Quran ya. Jadi kita bicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, pengertian mukjizat, sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Yang dilemahkan atau dikalahkan itu adalah baik secara fisik ataupun bahkan secara nalar intelektual. Dalam arti mukjizat itu sesuatu yang memiliki kelebihan yang mampu mengalahkan kekuatan orang lain di atas kekuatan secara fisik maupun kekuatan yang bersifat nalar intelektual. Yang paling penting kita pahami bahwa mukjizat itu adalah bukti kenabian atau bukti kerasulan. Maka setiap nabi atau setiap rasul itu disertai dengan bukti. Dan bukti kerasulan atau kenabiannya itu adalah bahwa mereka dibekali dengan mukjizat, suatu kelebihan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengaku nabi atau mengaku rasul, maka mesti harus ada mukjizat yang dimiliki. Ya. Kemudian yang kedua, mukjizat itu adalah berasal dari Allah dan bukan berasal dari seorang nabi atau rasul itu sendiri. Oleh karena itu mukjizat itu kalaupun merupakan bukti kerasulan atau bukti kenabian, maka yang bersangkutan tidak bisa serta-merta untuk mengeluarkan apa yang disebut dengan kemukjizatan, karena mukjizat itu semuanya bersumber dari Allah dan atas dasar kehendak Allah, ya. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, maka ya tidak terjadi kemukjizatan itu. Mengapa Allah tidak menghendaki kalau sekiranya mukjizat itu diberikan kepada seorang nabi dan rasul? Ya karena memang Allah Maha tahu. Orang-orang kafir Quraisy tempo dahulu itu menantang Rasulullah. Sebagai contoh ketika peristiwa Isra Mi'raj sebagai suatu bentuk mukjizat Nabi Muhammad, mereka tidak percaya, mereka mendustakan dan menantang Nabi Muhammad untuk membuktikan kebenaran seorang nabi dan rasul dengan cara mengangkat kedua belah kaki. Tentunya Nabi tidak bisa dan Nabi terjatuh. Mestinya kalau menurut kacamata manusia, kacamata kita, ya mukjizat ketika itu harus datang karena merupakan tantangan. Tetapi Allah tidak mau, karena orang-orang kafir Quraisy itu hatinya sudah keras membatu. Meskipun ada 1001 macam bukti kerasulan atau bukti kenabian, mereka pun tetap tidak mau beriman. Maka Allah tidak menghendaki adanya mukjizat ketika itu. Jadi kemujizatan itu datangnya atas dasar kehendak dan izin Allah. Dan kalau Allah tidak menghendaki, maka mukjizat tidak akan pernah datang. Kemudian mukjizat itu merupakan perkara yang luar biasa, ya, melebihi kebiasaan, di luar batas kebiasaan. Jadi apa yang selama ini menjadi kebiasaan dalam hukum sosial, itu ketika mukjizat itu datang, itu menjadi sesuatu yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya secara kebiasaan. Cuman meskipun tidak biasa dalam tradisi atau kebiasaan kehidupan sosial kemasyarakatan, mukjizat itu sama sekali tidak pernah dianggap bertentangan dengan hukum alam sekalipun. Karena antara mukjizat dengan alam dan hukum alam
itu sejalan, bahwa keduanya merupakan bentuk atau ayat atas bukti kebesaran Allah dan kemahasaan Allah. Ada banyak ayat di mana kemudian Al-Quran itu disebut dengan ayat sebagai tanda akan adanya kebesaran Allah. Dan ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa alam semesta itu juga merupakan ayat atau tanda kebesaran Allah. Karena Al-Quran disebut sebagai ayat dan alam dengan segala sistem dan hukum alam itu disebut sebagai ayat, maka antara Al-Quran dengan ayat itu dua hal yang satu kedudukan yang sama sebagai sama-sama ayat Allah atau tanda kekuasaan serta keesaan Allah. Oleh karena itu, ketika mukjizat itu disebut dengan ayat dan alam disebut dengan ayat, maka secara paralel ya dalam kedudukan yang sama, status yang sama, kebenaran Al-Quran, kebenaran mukjizat itu tidak bertentangan, atau dengan kata lain sejalan dengan hukum alam. Karena kalau hukum alam itu bertentangan dengan kemujizatan Quran, maka artinya itu akan bisa membatalkan bukti tentang kebesaran Allah karena dua-duanya merupakan ayat atau tanda. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa perkara yang luar biasa itu kemudian dia akan datang, akan diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti. Makrunun bit tahaddi, dia akan datang atau diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul itu bertepatan atau bersamaan dengan tantangan yang diberikan oleh orang-orang yang menantang kerasulan. Dengan kata lain bahwa kalau tidak ada tantangan, mukjizat tidak akan diberikan Allah. Jadi kecuali bahwa Rasul dan Nabi itu ditantang untuk membuktikan, maka atas izin Allah mukjizat itu akan datang dan diberikan Allah. Kita lihat beberapa kasus mulai dari Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat tantangan dikejar oleh pasukan Firaun, maka mukjizat datang. Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat ke lautan dan terbelah menjadi jalan tol ya yang bisa dilewati. Atas dasar tantangan pula Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ditantang bagaimana membuktikan siapa yang melakukan kejahatan pembunuhan. Ketika itu maka Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah dengan kemampuan bisa menghidupkan orang mati agar dia bisa bersaksi siapa sesungguhnya yang telah membunuh dia ketika itu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika ditantang, maka ketika itulah kemudian datang mukjizat, terutama Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Dikatakan bahwa Quran adalah merupakan buatan dan karangan orang-orang terdahulu, maka ketika itu menjadi sebuah tantangan besar bagi mereka bahwa mereka kalau memang menganggap Quran sebagai buatan orang-orang terdahulu, karangan orang-orang terdahulu, maka silakan saja kau buat serupa Al-Quran. Tidak perlu satu Quran yang sama, cukup 10 surah atau bahkan cukup hanya beberapa ayat saja. Jika sekiranya mereka meyakini bahwa Quran itu merupakan buatan orang-orang terdahulu. Nah, jadi mukjizat itu akan datang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul itu bertepatan dengan tantangan yang diberikan kepada mereka, yang dihadapkan kepada mereka. Dan jika tidak ada tantangan, mukjizat itu tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya dengan selain mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi. Bedanya dengan sihir, ya sihir itu ditantang tidak ditantang dia bisa keluar ya, dan atas dasar kemauan yang memiliki kemampuan. Karena memang sumbernya bukan dari Allah, tapi sihir merupakan sumbernya itu dari syaitan atau jin. Oleh karena itu berbeda sekali dengan mukjizat yang sumbernya Allah dan diberikan kepada
para nabi dan rasul atas dasar tantangan untuk memperkuat bukti kerasulan atau kenabian. Yang terakhir, salimun 'anil mu'aradah. Ketika mukjizat itu datang diberikan Allah kepada para nabi sesuai dengan tantangan yang datang kepada mereka, maka mukjizat itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan, yang bisa menandingi. Ya, tidak ada mukjizat satupun dari para nabi itu yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemukjizatan para nabi. Tidak ada lagi orang yang mampu memukulkan tongkat ke lautan terbelah menjadi daratan. Tidak ada lagi orang yang mampu memukul tongkat berubah menjadi ular sebagaimana Nabi Musa, dan tidak ada lagi orang yang punya kemampuan menghidupkan orang mati. Tidak ada lagi orang yang punya kemampuan menyembuhkan penyakit, kemudian bisa membuat mata orang yang buta sejak lahir bisa melihat seperti kemampuan Nabi Isa. Tidak ada lagi orang yang punya kemampuan melakukan perjalanan tercepat dan terjauh Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad. Dan tidak ada lagi yang punya kemampuan membuat serupa Quran sebagai mukjizat yang terbesar dan sepanjang masa seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kriteria yang terakhir sebagai mukjizat adalah salimun 'anil mu'aradah. Dia tidak bisa dikalahkan atau dipatahkan oleh kekuatan fisik dan nalar orang lain. Ini yang penting kita garis bawahi berkenaan dengan mukjizat sebagai bentuk dari bukti kerasulan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Saya kira itu ya yang menjadi poin penting tentang materi kemukjizatan Al-Quran pada kesempatan hari ini. Oke, saya kira demikian pertemuan dan perkuliahan daring kita pada kesempatan hari ini. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.